sesuatu sedang terjadi di dunia kardiologi yang mengubah cara doktor memandang kesihatan jantung pada orang berusia di atas 60 tahun. Selama beberapa dekade, pesannya jelas: kendalikan tekanan darah anda, pantau kolesterol anda, berolahraga dan makan dengan baik. Dan semua itu masih penting, tetapi sekarang para ahli jantung menambahkan sesuatu yang baru ke dalam daftar itu, sesuatu yang mengejutkan banyak orang dan membunyikan alarm di klinik dan rumah sakit di seluruh dunia. Ini bukan obat baru, bukan operasi revolusioner, bukan alat canggih. Ini sesuatu yang jauh lebih sederhana, namun jauh lebih penting daripada yang disadari kebanyakan orang. Dan yang membuat peringatan ini begitu mendesak adalah masalah yang mereka lihat tidak terkait dengan apa yang dimakan orang atau seberapa banyak mereka berolahraga. Ini terkait dengan sesuatu yang banyak orang lakukan setiap hari tanpa berfikir, sesuatu yang tampaknya tidak berbahaya tetapi memiliki konsekuensi yang mulai didokumentasikan oleh para ahli jantung dengan data yang sulit diabaikan. Jika anda merasa topik ini penting, silakan sukai video ini dan berlangganan saluran ini agar informasi ini dapat menjangkau lebih banyak orang yang benar-benar membutuhkannya. Setiap like, setiap langganan membantu pesan ini menjangkau seseorang yang berisiko dan perlu mendengarnya sebelum terlambat. Selamat datang di ruang ini. Jika anda baru di sini, anda perlu tahu bahawa ruang ini dibuat untuk pria dan wanita yang ingin tetap kuat, berpikiran jernih, aktif dan mandiri setelah usia 50. Dan jika anda sudah menjadi bagian dari komunitas ini, terima kasih dari lubuk hati saya kerana telah bergabung dengan saya lagi hari ini. Karena topik yang akan kita bahas dalam video ini tanpa berlebihan adalah salah satu yang terpenting untuk melindungi jantung dan kualitas hidup anda. Nah, sebelum saya menunjukkan bagian yang benar-benar berdampak pada saya, informasi yang membawa topik ini ke tingkat pemahaman yang luar biasa, saya harus menyebutkan sesuatu. Semua yang saya bagikan sekarang tentang apa yang diperingatkan oleh ahli jantung dan bagaimana melindungi jantung anda hanyalah sebahagian kecil dari apa yang telah kami kumpulkan dalam panduan kesihatan komprehensif kami untuk tahap kehidupan ini. Kami telah membuat 4 volume yang membahas secara praktis dan mendalam pilar-pilar fundamental penuaan dengan vitalitas. Ini adalah 101 pengobatan alami untuk kehidupan sehari-hari, di mana anda akan menemukan solusi sederhana untuk penyakit sehari-hari. Rencana panjang umur terbaik yang memandu anda langkah demi langkah menuju kehidupan yang lebih panjang dan lebih sehat. Panduan lengkap untuk jantung dan tekanan darah, sehingga anda dapat merawat mesin utama anda dengan strategi yang jelas. Dan kesehatan pria setelah 50, prostat, energi dan vitalitas. Sumber daya yang sangat diperlukan bagi pria yang ingin mempertahankan kekuatan dan kesejahteraan mereka. Ada penawaran khusus yang tersedia saat ini untuk mengakses semua materi ini. Anda akan menemukan tautannya di deskripsi dan kode QR di layar. Itulah saya penanggung Taekwon yang mengubah hidup. Tapi mari kita kembali ke jantung, karena apa yang akan saya sampaikan adalah hal yang benar-benar mengubah segalanya. Jadi, apa sebenarnya yang menyebabkan para ahli jantung membunyikan alarm dan memperingatkan semua orang di atas usia 60 tahun? Jawabannya, singkatnya, adalah tidur. Tapi, bukan sembarang masalah tidur. Para ahli jantung melihat hubungan yang semakin jelas antara kualitas dan durasi tidur dengan kesihatan kardiovaskular. Dan apa yang mereka temukan adalah bahawa gangguan tidur, bahkan yang tampaknya ringan, berdampak pada jantung yang sebelumnya tidak sepenuhnya dipahami. Selama bertahun-tahun, doktor telah mengetahui bahawa kurang tidur tidak baik untuk kesihatan anda. Tetapi, penelitian terbaru menunjukkan bahawa hubungan antara tidur dan jantung jauh lebih dalam dan lebih langsung daripada yang diperkirakan sebelumnya. Studi sekarang menunjukkan bahawa orang yang tidur kurang dari 6 jam semalam memiliki risiko yang jauh lebih tinggi
untuk mengembangkan tekanan darah tinggi, penyakit arteri, korona, gagal jantung, dan stroke. Tetapi ini bukan hanya tentang kuantitas tidur. Kualitas tidur, keteraturan pola tidur, keberadaan apnea tidur, dan gangguan tidur lainnya, semua faktor ini sedang diteliti dengan lebih saksama oleh para ahli jantung. Dan inilah bagian yang mengkhawatirkan. Para ahli jantung melihat bahawa banyak pasien mereka yang berusia di atas 60 tahun tidak tidur nyenyak dan mereka tidak menyadari bahawa hal ini memengaruhi jantung mereka. Lebih buruk lagi, banyak dari pasien ini mengonsumsi obat untuk tekanan darah, kolesterol, dan diabetes, tetapi tidak satu pun dari obat-obatan ini mengatasi masalah tidur yang mendasar. Dan tanpa mengatasi masalah tidur, pengobatan jantung tidak lengkap. Mengapa tidur sangat penting bagi jantung anda? Jawabannya terletak pada apa yang terjadi di dalam tubuh anda saat anda tidur. Selama tidur, terutama pada tahap tidur nyenyak, tekanan darah anda secara alami menurun. Fenomena ini disebut penurunan tekanan darah nocturnal dan merupakan bagian normal dan penting dari ritme sirkadian tubuh anda. Ketika anda tidur nyenyak, tekanan darah anda turun 10 hingga 20% semalaman, memberikan sistem kardiovaskular anda istirahat yang sangat dibutuhkan. Tetapi ketika anda tidak tidur nyenyak, ketika tidur anda terfragmentasi, ketika anda sering terbangun, atau ketika anda tidak mencapai tahap tidur nyenyak, penurunan tekanan darah di malam hari ini tidak terjadi dengan benar. Jantung anda tidak mendapatkan istirahat yang dibutuhkan dan seiring waktu, ini dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah yang berkelanjutan dan risiko penyakit kardiovaskular yang lebih tinggi. Selain itu, selama tidur, tubuh anda memproduksi hormon yang membantu mengatur stres dan peradangan. Ketika anda tidak cukup tidur, kadar kortisol, hormon stres, dapat tetap tinggi berkontribusi pada peradangan kronis. Dan peradangan kronis adalah pendorong utama aterosklerosis, proses pengerasan dan penyempitan arteri yang meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Namun ada mekanisme lain yang mendapat banyak perhatian dalam penelitian kardiologi, apnea tidur. Apnea tidur adalah gangguan di mana pernapasan berulang kali berhenti dan mulai selama tidur. Ketika ini terjadi, kadar oksigen dalam darah menurun, otak mengirimkan sinyal darurat untuk membangunkan anda dan melanjutkan pernapasan, dan tekanan darah serta detak jantung anda meningkat. Ini dapat terjadi ratusan kali dalam satu malam, membuat jantung anda mengalami stres berulang yang dapat memiliki konsekuensi yang menghancurkan. Studi menunjukkan bahawa apnea tidur yang tidak diobati dikaitkan dengan peningkatan risiko tekanan darah tinggi, aritmia, gagal jantung, dan stroke secara signifikan. Dan yang terutama mengkhawatirkan adalah banyak orang dengan apnea tidur tidak tahu bahawa mereka mengidapnya. Ahli kardiologi memperingatkan pasien mereka yang berusia di atas 60 tahun, karena ini adalah usia di mana apnea tidur dan gangguan tidur lainnya menjadi lebih umum. Faktor-faktor seperti penambahan berat badan, perubahan struktur saluran pernapasan bagian atas, dan perubahan hormonal berkontribusi pada risiko apnea tidur yang lebih tinggi pada tahap kehidupan ini. Namun, banyak orang dewasa yang lebih tua menganggap bahawa terbangun beberapa kali di malam hari, mendengkur, atau merasa lelah di siang hari hanyalah bagian dari penuaan, padahal tidak. Ini adalah tanda-tanda bahawa ada sesuatu yang perlu diperhatikan secara medis. Jadi, apa yang menyebabkan para ahli jantung mengeluarkan peringatan ini sekarang? Jawabannya terletak pada semakin banyaknya bukti yang menghubungkan kurang tidur dengan kejadian kardiovaskular serius. Sebuah studi yang diterbitkan di European Heart Journal mengikuti lebih dari 300,000 orang dewasa selama beberapa tahun dan menemukan bahawa mereka yang tidur kurang dari 6 jam per malam memiliki risiko serangan jantung atau stroke 20% lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidur antara 6 dan 8 jam. Tetapi yang benar-benar mengejutkan adalah bahawa risiko ini tidak bergantung pada faktor risiko kardiovaskular lainnya. Bahkan setelah mengontrol tekanan darah, kolesterol, merokok, dan diabetes, kurang tidur tetap menjadi prediktor independen dari kejadian kardiovaskular. Studi lain yang diterbitkan di Journal of the American College of Cardiology menemukan bahawa orang dengan pola tidur yang tidak teratur, yaitu mereka yang tidur dan bangun pada waktu yang sangat berbeza setiap hari, memiliki risiko penyakit kardiovaskular yang jauh lebih tinggi, bahkan jika mereka tidur sesuai jumlah jam yang direkomendasikan. Ini menunjukkan bahawa bukan hanya berapa banyak anda
tidur yang penting, tetapi juga keteraturan jadual tidur anda. Dan masih ada lagi, penelitian juga menunjukkan bahawa kurang tidur dapat memengaruhi efektivitas obat jantung. Misalnya, pasien hipertensi yang kurang tidur mungkin tidak merespons obat tekanan darah sebaik mereka yang cukup tidur. Ini berarti bahawa meskipun anda minum obat dengan benar, kurang tidur dapat merusak efektivitasnya. Jadi, apa yang dapat anda lakukan jika anda berusia di atas 60 tahun dan khawatir tentang kesihatan jantung anda? Hal pertama dan terpenting adalah berbicara dengan doktor anda tentang tidur anda. Banyak orang tidak menyebutkan masalah tidur mereka pada kunjungan medis kerana mereka menganggapnya tidak penting atau tidak ada yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Tetapi ahli jantung mengatakan bahawa tidur harus menjadi bagian sentral dari evaluasi kardiovaskular. Jika anda kesulitan tidur, sering terbangun di malam hari, mendengkur, atau jika seseorang memberi tahu anda bahawa anda berhenti bernapas saat tidur, ini adalah hal-hal yang harus anda sebutkan. Hal kedua adalah mempertimbangkan evaluasi apnea tidur. Apnea tidur adalah kondisi yang sangat dapat diobati dan pengobatan dapat berdampak signifikan pada kesihatan kardiovaskular anda. CEPAP, pengobatan paling umum untuk apnea tidur, telah terbukti menurunkan tekanan darah dan meningkatkan fungsi jantung pada pasien dengan apnea tidur. Namun, hal itu hanya akan berhasil jika didiagnosis dan diobati dengan benar. Langkah ketiga adalah membangun rutinitas tidur yang konsisten. Cobalah untuk tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari, bahkan di akhir pekan. Ini membantu mengatur ritme sirkadian anda dan dapat secara signifikan meningkatkan kualitas tidur anda. Penting juga untuk menciptakan lingkungan yang ramah tidur, ruangan yang gelap, sejuk dan tenang tanpa layar elektronik setidaknya 1 jam sebelum tidur. Langkah keempat adalah memperhatikan apa yang anda konsumsi sebelum tidur. Kafein, alkohol dan makanan berat dapat mengganggu tidur. Cubalah untuk menghindari kafein setelah tengah hari, batasi asupan alkohol anda dan makan malam ringan setidaknya 2 hingga 3 jam sebelum tidur. Langkah kelima adalah memasukkan aktivitas fisik teratur ke dalam rutinitas harian anda. Olahraga teratur tidak hanya baik untuk jantung anda, tetapi juga dapat secara signifikan meningkatkan kualitas tidur anda. Namun berhati-hatilah dengan olahraga intens tepat sebelum tidur, kerana dapat memiliki efek sebaliknya dan membuat anda tetap terjaga. Dan saya ingin memberi tahu anda sesuatu yang penting. Tidak pernah terlalu terlambat untuk melakukan perubahan ini. Saya telah melihat pasien berusia 70-an dan 80-an mengubah kesihatan kardiovaskular mereka hanya dengan memperbaiki kebiasaan tidur mereka. Tidak perlu revolusi, hanya penyesuaian kecil dan konsisten, dan hasilnya bisa luar biasa. Saya ingin menceritakan tentang seorang pasien yang saya tangani beberapa tahun lalu. Sebut saja dia Carlos. Carlos berusia 67 tahun ketika datang ke kantor saya setelah dirawat di rumah sakit karena aritmia jantung. Dia menderita tekanan darah tinggi dan sedang minum obat untuk itu, tetapi keadaannya masih sulit dikendalikan. Dia telah mengubah pola makannya dan berolahraga secara teratur, tetapi ada sesuatu yang tidak berhasil. Ketika saya bertanya tentang tidurnya, Carlos mengatakan bahawa dia selalu sulit tidur. Dia akan terbangun beberapa kali di malam hari, mendengkur, dan istrinya mengatakan bahawa dia kadang-kadang berhenti bernapas. Carlos tidak pernah mempertimbangkan bahawa ini mungkin terkait dengan jantungnya. Saya menyarankan agar dia menjalani evaluasi apnea tidur. Hasilnya menunjukkan bahawa Carlos menderita apnea tidur tingkat sedang. Dia memulai perawatan CPAP dan dalam waktu 3 bulan tekanan darahnya membaik secara signifikan. Tingkat energinya meningkat dan aritmianya jauh lebih terkontrol. Carlos mengatakan sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan, doktor. Saya tidak pernah berfikir tidur bisa begitu berpengaruh pada jantung saya. Saya sudah minum pil selama bertahun-tahun dan yang saya butuhkan adalah mesin tidur.
Kisah Carlos bukanlah kisah yang unik. Saya telah melihat ratusan pasien seperti dia, orang-orang yang telah berjuang melawan masalah kardiovaskular tanpa menggatis masalah tidur yang mendasarinya. Dan setiap kali saya melihat pasien memperbaiki kualitas tidurnya, saya melihat jantung mereka juga membaik. Jadi, mengapa para ahli jantung tiba-tiba memperingatkan semua orang di atas usia 60 tahun tentang pentingnya tidur? Karena buktinya sangat kuat. Tidur adalah landasan kesehatan kardiovaskular dan selama ini tidur telah menjadi pilar yang terlupakan. Sekarang para ahli jantung mengatakan anda tidak dapat mengobati jantung anda tanpa mengobati tidur anda. Ini adalah peringatan yang patut diperhatikan. Jika video ini telah membantu anda lebih memahami hubungan antara tidur dan jantung, silakan bagikan kepada seseorang yang anda sayangi yang dapat memperoleh manfaat dari informasi ini. Terkadang, tindakan kecil seperti membagikan video dapat membuat perbezaan besar dalam hidup seseorang. Dan jika anda belum berlangganan saluran ini, sekaranglah waktu yang tepat untuk melakukannya. Kami menerbitkan konten baru berbasis penelitian setiap minggu yang dirancang khusus untuk orang-orang yang menolak untuk menerima bahawa penurunan kesehatan adalah hal yang tak terhindarkan. Sekarang tarik nafas dalam-dalam bersama saya, rilekskan bahu anda, dan ingatlah ini, jantung dan tidur anda terhubung erat. Merawat yang satu berarti merawat yang lain. Jangan abaikan sinyal yang dikirimkan tubuh anda. Jika anda kurang tidur, jantung anda mengetahuinya. Dan jika jantung anda berisiko, tidur anda memberitahu anda. Dengarkan tubuh anda, bertindak tepat waktu dan lindungi apa yang paling penting. Jika anda telah sampai sejauh ini dalam video ini, itu karena anda peduli dengan kesehatan anda dan ingin hidup dengan lebih banyak energi, kemandirian yang lebih besar dan kualitas hidup yang lebih baik. Itulah mengapa dalam panduan kesehatan komprehensif kami berbagi bagaimana nutrisi, pengobatan alami dan kebiasaan sederhana dapat membantu anda mendapatkan kembali vitalitas, memperkuat tubuh, meningkatkan daya ingat, mendukung sirkulasi dan mempertahankan kemandirian anda lebih lama. Semua dengan perubahan praktis dan kiat-kiat yang mudah diterapkan. Temukan panduan kami dengan mengklik tautan di deskripsi dan memindai kod QR di layar. 101 pengobatan alami untuk kehidupan sehari-hari. Rencana panjang umur terbaik. Panduan lengkap untuk jantung dan tekanan darah. Dan kesehatan pria setelah usia 50. Semua yang anda butuhkan untuk menjaga diri anda pada tahap penting kehidupan ini hanya berjarak satu klik. Sekarang saya ingin mendengar dari anda. Di kolom komentar, beritahu saya apakah anda memperhatikan perubahan dalam pola tidur anda selama bertahun-tahun. Apakah anda sering terbangun di malam hari atau merasa lelah di siang hari? Saya senang membaca tentang pengalaman anda dan mempelajari perubahan apa yang telah anda cuba. Dan jika anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukainya dan membagikannya kepada seseorang yang mungkin mendapat manfaat dari informasi ini. Terima kasih telah berada di sini, telah mendengarkan dengan saksama dan telah mengambil tindakan untuk kesehatan anda. Penafian penting, semua konten dalam video ini hanya untuk tujuan pendidikan dan informasi. Ini bukan merupakan diagnosis medis, tidak menggantikan konsultasi dengan doktor anda dan tidak boleh diartikan sebagai resep untuk perawatan apapun. Setiap orang berbeza. Riwayat medis anda, pengobatan saat ini dan keadaan individu adalah faktor yang hanya diketahui dan dapat dinilai dengan tepat oleh doktor anda. Sebelum melakukan perubahan gaya hidup yang signifikan, selalu konsultasikan dengan profesional kesehatan yang terpercaya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jaga diri baik-baik.